Shalom, shalom para wanita-wanitanya Allah dimanapun Anda berada saat ini. Sebelum kita memulai ibadah The Significant Woman kita saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur boleh ada di bangsa ini Indonesia. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus, Pak Presiden dan wakilnya Tuhan. Biar urapan roh takut akan Tuhan turun atas setiap para pemimpin bangsa kami Tuhan. Dalam menangani pandemi COVID Tuhan Yesus, bahkan krisis ekonomi yang terjadi di bangsa ini. Kami perkatakan diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Indonesia dipulihkan. Indonesia Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani yang berjaga-jaga atas kami. Bapak Gembala Pembina kami dan keempat wakilnya. Bapak Rayon kami Tuhan Yesus di Rayon 9 Tuhan dengan kedua wakilnya. Dan Bapak Gembala kami di tempat ini Parisa Tuhan dengan wakil-wakilnya Tuhan. Tuhan biar urapan Tuhan tercurah atas setiap para pemimpin rohani kami ini Tuhan Yesus. Pengurapan Tuhan yang lebih dahsyat Tuhan Yesus. Engkau pakai Tuhan Yesus setiap para hamba-Mu ini dengan luar biasa dahsyat. Tuhan, kami mengucap syukur, kami para wanita-wanita-Mu boleh beribadah Tuhan saat ini Tuhan. Biar Engkau mengurapi kami dimanapun kami berada saat ini. Di rumah kami, di tempat pekerjaan, bahkan di dalam kendaraan pun Tuhan Engkau hadir dan Engkau melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus saat ini Engkau datang Tuhan untuk memulihkan kami Tuhan. Terima kasih, kami persembahkan Tuhan ibadah saat ini Tuhan Yesus hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari biar hari ini kita terus bersyukur kepada Tuhan. Karena saya percaya di dalam ucapan syukur kita akan terjadi banyak mujizat dalam hidup kita. Dan biarlah hari-hari ini yang keluar dari mulut kita hanya ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Karena apa yang Dia buat dalam hidup kita itu selalu baik dan pasti baik. Katakan amin. Haleluya. Mari kita membawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Kami mau bersyukur hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Rabasyana Palabata. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu itu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Kami mau bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur
setiamu. buat kasih setiamu di dalam Kami bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
dahsyat buat kami. Dalam nama Yesus sama-sama yang bersuka cita katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebab kasih setia Tuhan selalu baru bagi kita setiap pagi yang percaya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Mari dengan bangkit berdiri para wanita-wanitanya Allah yang ada di rumah. Yes. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih kebaikan-Mu Tuhan melimpah atas kami Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan selamanya. Selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya. Yang berdiri bisa silakan duduk kembali. Kita terus menyembah Tuhan hari ini. Kita terus menyatakan kebaikan Tuhan. Dia baik, sangat baik, sungguh baik buat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan, sangat baik. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I will have in your hands. For the moment when I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness Of God. Sama-sama yuk kita bilang sama Tuhan. Haleluya. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been having your hand. From the moment when I wake up until
lagi yuk. Wanita-wanita Allah nyanyikan kebaikan Tuhan. Oh my life you has been faithful. Oh my life you has been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh my life, oh my life you has been faithful. Hidup kami dipenuhi kebaikan-Mu, demi kebaikan-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu melimpah atas kami. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Setiap hari kami mau katakan, I will sing of the goodness of God. Oh, haleluya. Kami mau terus menceritakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena setiap hari kami mengalami kasih yang selalu baru, yang gak pernah kering dalam hidup kami. Engkau selalu ada di setiap musim dalam hidup kami. Kami mau katakan kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami cinta Engkau. Biar anugerah dan kebaikan-Mu Amin. terus mengejar hidup kami. Hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kami menjadi wanita-wanita-Mu yang perkasa di akhir zaman ini, yang melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom sahabat Significant Woman, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan apabila ada di antara wanita-wanita Tuhan yang menyaksikan tayangan kami dan sedang dalam keadaan yang tidak baik, membutuhkan dukungan doa, silakan ketik di live chat. Kami akan mendukung wanita-wanita Tuhan, sahabat Significant Woman di dalam doa. Tidak terasa kita sudah sampai di pertengahan tahun 2021. Kita akan bersama-sama belajar tentang kejarlah kasih itu. 1 Korintus 14 ayat 1a berkata, kejarlah kasih itu. Atau di dalam bahasa Inggrisnya, run after the love. Atau dalam bahasa aslinya, dioko agapao. Apa arti kasih yang sesungguhnya? Kasih dalam Alkitab terdiri dari dua kata, yaitu ahaf. Ahaf itu berarti af adalah Bapa dan he adalah singkatan dari nama Allah, yaitu Yahweh. Jadi kasih dapat diartikan sebagai Allah Bapa yang mengasihi. Karena di dalamnya ada sifat Tuhan. Ada sifat Allah yang adalah kasih itu sendiri. Mengapa penting kita mengejar kasih? Karena Bapa terlebih dahulu mengajarkan kasih kepada kita. Seperti di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan adalah kasih. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Seperti di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Yesus mengasihi kita dengan memberikan kehidupannya, dengan memberikan dirinya untuk menebus kita. Weight of the word by action. Jadi bobot sebuah kasih yang Yesus lakukan adalah seharga salib. Siapakah yang seringkali menyakiti kita? Dan setelah kita terluka, seringkali kita jadi sulit untuk mengasihi. Mengapa demikian? Beberapa waktu yang lalu ketika saya pulang berbelanja dari supermarket, saya menenteng satu buah tas belanjaan dari mobil dan di dalam kantong belanja itu, di tentengan kantong belanja itu ternyata ada satu besi strapless yang saya tidak tahu ternyata ada di situ dan itu menggores tangan saya. Sehingga ketika tangan saya tergores, ditelunjuk dan itu cukup panjang, berdarah dan melukai tangan saya. Ketika saya taruh,
belanjaan saya di rumah, saya langsung mengobati dan saya tutup dengan Tensoplas. 2 hari kemudian saya lihat ternyata lukanya memang agak dalam, tetapi luka itu mulai tertutup dan mulai sembuh. Namun satu waktu ketika saya mulai bereskan kantong belanjaan, tiba-tiba saya melihat kantong belanjaan yang sama yang melukai saya. Dan di situ saya jadi enggan untuk menggunakan kantong itu lagi. Padahal isi strapless itu sudah tidak ada di pegangan kantong itu. Dari kejadian kecil ini saya belajar bahwa terkadang ketika kita terluka, yang kita simpan adalah rasa sakitnya. Ya, sakitnya tuh di sini. Iblis seringkali menipu kita, mengingatkan kita kepada rasa sakit yang kita alami ketika kita terluka, baik itu lewat pikiran kita maupun perasaan kita. Itulah sebabnya kita jadi sulit untuk mengasihi bila kita terluka. Karena seringkali kita terintimidasi oleh pikiran dan perasaan yang merasa sakit. Padahal sebenarnya lukanya sudah sembuh. Kita juga akan belajar di dalam 1 Korintus 13 ayat 5b, dikatakan ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau menurut terjemahan International Standard Version, di sana dikatakan she never is resentful. Ya, saya tertarik sekali dengan kata she. Jadi Alkitab tahu persis, ternyata wanita yang seringkali marah, wanita yang seringkali menyimpan kepahitan, yang seringkali dendam, bahkan benci. Ya, resentful itu artinya marah, pahit, dendam atau benci. Nah, Paulus menulis surat ini yang melatar belakangi adalah keadaan jemaat di Korintus saat itu. Kurang lebih saat itu perpecahan terjadi di dalam jemaat Korintus. Tidak hanya itu, terjadi juga perselisihan dan iri hati. Tidak ada kesehatian di jemaat Korintus saat itu. Bahkan mereka tidak pernah seia sekata. Sehingga Paulus mengingatkan jemaat Korintus dengan sangat keras. Untuk apa? Untuk memiliki dasar hidup yang kuat, yaitu kasih Allah. Kasih ini sangat mutlak diperlukan di dalam kehidupan kita karena karunia tanpa kasih maka tidak berarti apa-apa. Sahabat Significant Woman, penting sekali kita mengingat bahwa kasih adalah dasar dari segala aspek hidup kekristenan kita. Karena kita dihidupkan oleh kasih Kristus dan hidup di dalam kasih Kristus. Sahabat Significant Woman, apabila ada kasih yang tidak menyimpan kesalahan orang lain, itu adalah kasih Allah. Kasih ini yang membuat kita mudah untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti dalam Matius 6 ayat 15 mengatakan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapa mengajar tentang bagaimana pengampunan itu harus terus dan terus dilakukan. Dia mengajar kepada kita untuk memiliki unlimited forgiveness. Artinya pengampunan itu tidak ada batas waktunya. Tidak pernah expire, ya sahabat Significant Woman. Kalau hari-hari ini, apa yang engkau simpan di dalam hatimu? Apa yang engkau simpan rapat-rapat di dalam hatimu? Kesalahan suamimu kah? Anakmu kah? Atau mungkin kesalahan jemaatmu. Engkau sembunyikan itu terus di dalam batinmu. Firman Tuhan mengingatkan saat ini. Ampunilah agar engkau diampuni. Hati yang menyimpan kesalahan orang lain tidak dapat mengasihi dengan tulus. Saya mengajak setiap kita yang menyaksikan tayangan ini, mari kita punya komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama ketik di live chat, saya mau terus belajar mengasihi dengan tulus. Saya bertekad untuk mengasihi walaupun sudah disakiti. Amin. 1 Korintus 14 ayat 1a tadi berkata, kejarlah kasih itu. Kata kejarlah diambil dari bahasa Yunani yaitu dioko, yang artinya mencari dengan sungguh-sungguh. Tetap mengejar sekalipun dianiaya.
Dan ini yang paling menarik, arti dari dioko itu adalah sudah diberikan. Jadi Tuhan mengajar kita untuk mengejar sesuatu yang bukan belum Dia berikan. Tapi Tuhan mengajar kita untuk mengejar sesuatu yang Dia sudah berikan. Itulah agape, kasih yang hanya bisa manusia dapatkan dari Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya mengasihi dengan tulus? Di sini kita butuh pertolongan Tuhan untuk mengejar kasih. Kita dapat mengejar kasih untuk mengampuni. Untuk kita dapat mengampuni kesalahan orang lain. Untuk kita melupakan kesalahan orang lain. Dan bahkan untuk kita dapat mencintai tanpa syarat. Saya akan mengakhiri renungan ini dengan satu kesaksian. Beberapa tahun yang lalu saya mengalami ujian kasih, ujian kejar kasih. Ujian itu terjadi ketika saya memiliki rekan sepelayanan yang ternyata insecure dengan keberadaan saya di dalam satu tim pelayanan itu. Ketika saya mendengar bagaimana asumsi-asumsi beliau tentang saya, awalnya saya biasa saja, tapi ternyata lama-lama hal itu mengganggu pikiran dan perasaan saya. Dan saya mengalami terluka. Disitulah saya merasa saya mulai malas untuk melayani di komunitas itu bersama-sama dengan dia. Saya nggak mampu melawan kedagingan saya, tapi saya tahu bahwa saya harus tetap melayani Tuhan. Dan apa yang saya lakukan ketika saya mempersiapkan diri kalau mau pergi ke komunitas itu, saya terus perangi diri saya terus lawan perasaan saya dan pikiran saya dengan berkata, Tuhan tolong saya mau belajar mengampuni orang ini, saya mau mengasihinya Tuhan, sekalipun sakit untuk saya. Dan itu yang terus saya kerjakan, itu yang saya terus lakukan. Dan sampai pada satu waktu Tuhan izinkan rekan saya ini mengalami sakit. Dan disitulah Tuhan mengizinkan saya untuk mendoakan rekan saya tersebut. Saya jumpai dia secara pribadi dan saya doakan. Dan disitulah hati saya sembuh. Ketika saya mendoakan rekan saya ini. Disitulah hati saya pulih. Ketika saya mendoakan rekan saya yang sakit. Di saat yang sama pula saya mengalami pemulihan hati. Itu adalah kuasa daripada kasih Allah. Saya tidak tahu ujian apa yang sedang menghampiri hidupmu saat ini. Dan saya tidak tahu bagaimana respon kasihmu terhadap ujian tersebut. Tapi saya mau mengingatkan bahwa kasih agape adalah kasih yang sepihak. Bukan kasih yang jikalau, tapi kasih yang walaupun. Kasih yang meskipun, ya, maukah kita berkata, saya tetap mengasihimu walaupun mungkin pasanganmu belum berubah. Saya mau tetap mengasihimu walaupun kamu sudah menyakiti saya. Boleh sama-sama ketik di live chat, sahabat Significant Woman, mari ambil komitmen untuk kembali mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Boleh ketik di live chat, saya mau mengasihi siapa yang menyakiti engkau. Ya. Dengan kita terus belajar mengejar kasih agape itu, saya percaya hati kita yang terluka pasti disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita terus mengejar agape itu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat Significant Woman di rumah dan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali di ibadah Significant Woman di bulan Juni ini. Saya yakin dan percaya Anda dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh sukacita dan penuh pengharapan. Saat ini saya minta Anda ketik di live chat, katakan saya penuh sukacita, saya diberkati. Kalau Anda diberkati dengan tayangan ini, katakan saya diberkati. Ya, terima kasih. Nah, di sebelah saya telah ada dua significant woman yang luar biasa. Ada Ibu Anita yang tadi sudah memberikan firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Shalom Ibu Anita. Shalom Bella. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Dan juga ada Ibu Debbie yang akan memberikan kesaksian yang luar biasa juga. Shalom Bu Debbie. Shalom. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, baik sekali. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Ibu sudah mau bergabung dengan tim Significant Woman. Iya. Oke, sama-sama. nah
sebelum lebih lanjut, kita tema bulan ini adalah kejarlah kasih itu. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Anita mengenai apa arti kasih yang sesungguhnya, apa arti dari mengejar, mengapa begitu penting kita mengejar kasih itu. Dan bagaimana kita mengampuni dan bahkan mengasihi kembali ya Bu, orang yang sudah jelas-jelas menyakiti hati kita. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Debbie yang berkaitan dengan tema kita bulan ini. Nah, Ibu Debbie bisa diceritakan nih, apa sih cerita cerita yang sesuai dengan tema kita hari ini, Bu? Oke, baik. Mengejar kasih. Mengejar kasih ya. Saya adalah gembala jemaat yang mengembalakan di sebuah gereja. Oke. Kemudian pada suatu hari salah satu dari jemaat saya salah paham dengan kami. Padahal dia tidak tahu duduk persoalan yang sebenarnya. Dan bukan dia yang mengalami hal tersebut begitu ya. Dia tidak tahu permasalahan yang sebenarnya, tetapi dia mengambil kesimpulan sendiri, dia menilai sendiri dengan asumsinya, dan dia merasa atau membuat pernyataan bahwa saya itu dengan suami kesannya kayak memilih-milih jemaat. Memilih-milih pelayanan gitu begitu ya. Sedangkan keadaannya tidak seperti itu begitu. Dan dia berkata yang sangat menyakitkan begitu, yang saya sampai kaget gitu ya. Kok ngomongnya begitu amat begitu. Sedangkan dia tidak tahu permasalahan yang sebenarnya begitu. Tapi dia sampai tega ngomong seperti itu. Sedangkan jemaat ini bukan jemaat baru ya. Kalau jemaat baru kan mungkin belum kenal kita gitu. Tapi udah jemaat lama gitu, berjemaat dari kecil sampai besar gitu. Ya, sudah tahu lah kami seperti apa sebenarnya. Tapi karena dia tidak tahu permasalahan yang sesungguhnya, dia main langsung membuat satu kesimpulan sendiri dan mengeluarkan pernyataan yang buat kami itu sungguh menyakitkan gitu. Jadi ya sempat hamba Tuhan juga bisa. Hamba Tuhan juga manusia ya gitu ya. Masih terasa gitu ya. Aduh sakit banget gitu kok ngomongnya begitu gitu. Dan waktu dia ngomong itu, dia ngomong bukan langsung ke saya, tetapi ngomong ke jemaat yang lain gitu. Lah jemaat yang lain kan juga belum tentu tahu duduk persoalannya gitu. Jadi juga bisa berpikir, oh iya ya, memang begitu ya, begitu. Jadi itu yang membuat saya kaget gitu, kok sampai buat pernyataan dan perkataan yang seperti itu. Oh gitu. Nah saat Ibu mengalami hal seperti itu tuh, dijelekkan, terus maksudnya tersakiti juga ya Bu, walaupun hamba Tuhan juga sakit, bisa sakit itu di sini ya Bu ya. Nah waktu itu apa respon Ibu tuh waktu menghadapi hal tersebut Bu? Jujur ya, respon saya marah sekali. Geram gitu. Geram ya Bu. Kok begitu sih? Nggak tahu apa-apa bisa ngomong begitu. Aduh itu saya marah sekali. Marah, suami juga marah. Suami saya tuh orang yang sabar banget. Jadi kalau sampai dia marah berarti orang itu sudah keterlaluan begitu. Jadi waduh geram, marah gitu. Kok begitu amat sih gitu ya. Cuman kan jujur ya, kita kan tidak boleh mengutuk gitu ya. Itu bukan bagian kita begitu. Tapi aduh Tuhan tahu ya hatiku. Tuhan tahu ya bagaimana sakitnya aku dikatain seperti itu. Sedangkan aku tidak seperti itu. Begitu. Jujur marah, udah kaget, marah, geram gitu. Jadi manusiawi lah ya gitu ya. Responnya seperti itu. Awalnya begitu. Oke, lalu setelah itu Ibu mengambil tindakan apa tuh Bu? Maksudnya Ibu respon Ibu gimana tuh maksudnya? Iya, nah kemudian setelah saya dengar seperti itu, kami marah gitu ya, geram gitu. Kemudian kami dengar besoknya anak dari jemaat ini yang baru dilahirkan, baru lahir gitu ya, kena sakit kuning. Jadi sehingga harus dilarikan ke rumah sakit karena bilirubinnya tinggi sekali. Jadi nggak turun-turun, jadi masuk rumah sakit, masuk inkubator. Saya dengar cukup serius gitu. Saya dapat kabar dari jemaat yang lain. Waktu itu kami sedang pergi bertiga, saya, suami saya dengan anak saya. Karena hari itu anak saya calon dokter ya, jadi saya tanya sama dia gitu. Ini anaknya ini kena bilirubinnya segini. Itu bahaya nggak? Saya bilang, wah itu bahaya sekali, dia bilang.
itu udah terlalu tinggi, dia bilang. Jadi kalau gitu. udah ketinggian begitu nanti efeknya apa? Saya bilang, itu bisa mengakibatkan kecacatan, paling nggak otaknya apa itu bisa nggak normal lah pokoknya. Ada efek gitu. jangka panjangnya gitu. Jangka panjangnya gitu, efek dari dia bilirubinnya oke. terlalu tinggi sekali memang angkanya tuh udah ini banget. Oke. Jujur saya kaget gitu ya, aduh kok sampai segitunya ya. Sakitnya begitu, mana masih bayi kan paling nggak tega ya kalau lihat bayi masuk rumah sakit gitu. Dan itu tinggi sekali, langsung saya kepikiran terus, aduh hati saya tuh langsung sedih gitu. Ya, malam itu saya berdoa. Ya. Saya perhadapkan sama Tuhan, saya bilang Tuhan, saya berdiri di antara orang tua ini. Jadi istilahnya saya berhadap-hadapan dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau orang tuanya bersalah, ampuni Tuhan. Tuhan ampuni Tuhan. Jadi saya minta pengampunan gitu ya buat mereka. Saya tidak menghakimi, tapi kalau memang Tuhan ampuni Tuhan, jangan kasihan anak ini gak tahu apa-apa gitu istilahnya. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Itu saya bisa nangis, saya bisa berdoa. Hati saya tuh penuh dengan belas kasihan Tuhan. Seperti saya berdoa untuk anak saya sendiri gitu. Sampai sedih, bener-bener sedih. Sampai saya nangis. Padahal sebenarnya bukan sifat saya seperti itu loh. Gitu ya. Istilahnya itu Tuhan tuh ya, Bu, itu bener-bener yang namanya Tuhan bekerja itu luar biasa gitu. Karena naturnya kita pasti kalau dicubit pengennya kan cubit balik gitu ya. Kalau bisa gitu. Atau nggak ngomong kayak kalau nggak ngomong balik lah gitu ya. Gara-gara jahatin saya gitu ya. Kalau bisa ngomong gitu ya. Iya. Tapi hari itu benar-benar saya berdoa dengan hati yang hancur. Benar-benar saya berdiri sama Tuhan, Tuhan tolong, perhitungkan Tuhan tolong, jangan Tuhan. Sampai saya benar-benar gimana sih, seperti ada orang memohon tuh, memohon dengan sepenuh hati begitu. Dan gak hari malam itu saja, besok paginya juga saya ulangi lagi. Saya doa lagi, Tuhan saya minta tolong Tuhan, supaya jangan sampai anak ini kenapa-kenapa. Bilirubinnya turun Tuhan, normal, saya perkatakan begitu terus. Begitu. Jadi respon ibu tuh langsung berdoa ya, meminta belas kasihan ya untuk jemaat ibu ini. Karena kan biasanya kalau normalnya kita tuh kan gitu. Tapi ibu mengambil sikap yang benar ya. Tidak dendam, tidak marah, tapi justru mau mengejar kasih itu, agar orang itu bisa anak tersebut bisa sembuh kembali ya, diselamatkan. Nah, sekarang bagaimana Bu, Ibu hubungannya dengan jemaat Ibu ini tersebut? Ya puji Tuhan ya, setelah saya berdoa malam itu, kemudian pagi juga saya berdoa, siangnya setelah saya pulang sekolah, pulang kerja, saya beli makanan, saya beli roti, saya beli minuman, kemudian saya jenguk mereka di rumah sakit. Nah mereka ada sekeluarga di rumah sakit itu. Jujur waktu saya datang mereka kaget gitu. Karena mereka udah dengar reaksi kita marah. Karena mereka mengatakan hal yang tidak baik begitu ya. Jadi mereka kaget gitu. Gak nyangka gitu, kok ibu datang gitu. Saya datang, saya seperti tidak ada apa-apa. Jadi saya sapa, saya peluk, saya doakan, saya rangkul. Mereka sampai aduh ibu repot-repot bawa makanan, roti juga, minum segala gitu ya. Ada sedikit berkat saya kasih gitu. Tapi setelah itu seperti ada yang lega dari dalam hati saya. Dan sampai hari ini hubungan kami tetap baik. Baik ya Bu. Baik. Tidak ada lagi yang namanya benci, tidak ada lagi yang namanya marah, itu nggak ada. Dendam apalagi itu nggak ada. Wow, luar biasa ya. Benar-benar nggak ada. Ketika kita mengusahakan ya kasih itu, kita kejar. Jadi supaya tidak ada lagi ganjelan ya Bu ya. Betul. Memang kasih itu harus diusahakan saudara-saudara. Jadi kalau kita punya ganjelan dengan sesama harus dibereskan. Harus beres. Dan kita harus mendoakan ya Bu orang tersebut. Betul. Nah, wah luar biasa ya kesaksian dari Ibu Debbie. Saya percaya buat ibu-ibu di luar sana, significant woman di luar sana yang pasti mengalami kisah yang serupa ya dengan Ibu Debbie. Tapi kalau Ibu Debbie bisa melakukan hal tersebut, saya yakin sahabat significant woman di luar sana juga dapat melakukannya, dapat mengampuni, mengasihi, mendoakan, mengejar kasih itu.
Luar biasa. Terima kasih Bu Debbie untuk kesaksiannya. Sebelum kita menutup ibadah signifikan woman ini, mungkin ada Ibu Anita ada yang mau ditambahkan? Ya, luar biasa sekali ya kalau kita lihat dari kesaksian Ibu Debbie tadi ya. Ya. Saya percaya bahwa manusia itu hanya bisa mengasihi dengan 3 jenis kasih ya yang dalam Alkitab. Kasih stork ya, kasih kepada orang tua, kasih filia, kasih kepada sesama, dan kasih eros ya kepada pasangan. Tetapi kasih agape itu kasih yang kita nggak bisa produksi dari diri kita sendiri ya. Nah saya percaya inilah kasih agape, kasih yang tidak bersyarat itu. Ya, unconditional love. Ini adalah kasih yang tidak didasarkan oleh perasaan kita. Ya mungkin kalau yang tadi Bu Debbie alami kayaknya nggak mungkin kalau dari diri Bu Debbie sendiri. Tapi karena ini dari Tuhan, ya perasaan kita berubah-ubah. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, itu luar biasa. Ya. Jadi hari ini benar sekali kita belajar bahwa kasih agape adalah kasih yang tidak mengharapkan imbalan ya Bu ya. Betul. Kasih yang walaupun sulit dan di dalamnya itu ada unsur pengorbanan. Ya, kasih yang memampukan kita untuk terus mengejar ya, untuk terus mengampuni, bahkan kasih ini juga yang akan membuat kita bisa pergi dan memberitakan Injil ya, dan memberkati bahkan mereka yang mungkin membenci kita. Amin. Ya, luar biasa. Mari kita satu di dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini kami sudah boleh bersama-sama belajar tentang bagaimana kasih agape itu Tuhan. Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang memenuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan teladan kasih itu Tuhan, lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Hamba memberkati Ibu Debbie dan pelayanannya. Apa yang beliau saksikan biarlah boleh menjadi kesaksian dan boleh menjadi berkat bagi setiap sahabat Significant Woman yang menyaksikan tayangan ini. Demikian pula Tuhan Engkau memberkati Ibu Bella Tuhan dan memberkati setiap kami. Mampukan kami Tuhan di tengah masa yang sulit ini untuk tetap melakukan tindakan kasih. Kami mau belajar Tuhan untuk mengejar kasih-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Tuhan adalah sumber kasih. Agape, hanya orang yang dipenuhi dengan kasih Tuhan yang dapat mengasihi orang lain tanpa syarat. Mari, sahabat Significant Woman, kita share ibadah hari ini. Bukan hanya ada yang diberkati, tapi mari kita berkati orang lain juga. Like, komen, dan subscribe video hari ini sebagai bentuk kita melayani Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus yang memberkati kita mulai hari ini sampai Dia datang untuk kedua kalinya dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat Significant Woman yang di rumah yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tips and tricks kali ini saya akan membawakan tentang membuat pot dari bahan daur ulang. Contohnya seperti botol dan bisa kaleng atau apapun yang ada di rumah bisa kita coba.
bahan-bahan yang kita butuhkan adalah pastinya tali rami, gunting, daun kering, dan botol. Dan jangan kelupaan ada karet gelang beserta kain flanel. Karet gelang ini untuk apa? Pasti bertanya ya ibu-ibu ya. Nanti kita lihat ya, pasti ada gunanya, nggak mungkin nggak ada gunanya. Oke, langkah pertama kita ambil botolnya. Sudah itu kita bentangkan tali rami. Tali rami ini sudah saya potong karena menghemat waktunya. Oke ibu-ibu. Nah, saya tahu ibu-ibu pasti malas di rumah kalau pakai lem-lem karena repot beli lem dan itu dan ini ya. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah ambil talinya, kita ikatkan. Mudah kok ibu-ibu, diikatkan seperti ini. Sebentar ya. Oke, nih ibu-ibu ya. Ikatkan seperti ini, sesudah itu dipegang, baru kita putar. Sambil dipegang ya ibu-ibu, kalau nggak dia muter-muter nanti nggak kelilit-lilit. Botolnya nggak akan terbentuk apapun ya. Oke, kita lilitkan sampai terbentuk. Sebentar ya, sambil terus ditarik ya ibu-ibu ya. Biar dia kencang sekali dan ikatannya jadi bagus. Sebentar, kita bersabar sambil ibu-ibu bernyanyi di rumah juga nggak apa-apa. Nyanyi Yesus baik ya. Atau apapun itu juga, yang penting hati kita tetap bersuka cita, botolnya pasti bagus. Nah, gunanya tali di atas sama tali di bawah ini untuk menyatukan. Jadi ibu nggak butuh lem di rumah ya. Kita ikat dulu nih, dikencengin, baru kita ikat. Oke, ikat mati aja ya, biar dia nggak turun-turun lagi. Oke, nextnya itu sudah seperti ini nih, lihat ya ibu-ibu. Kita ambil nih kain. Kainnya boleh flanel, boleh kain batik, apapun, nggak usah beli. Ambil aja baju yang udah bolong-bolong juga digunting yang rapi juga pasti bisa. Oke, habis itu kita gini nih kainnya. Ini kenapa kain flanel? Yang ada di rumah saya cuma kain flanel. Nah, jadi saya ambil ini. Kalau kaos sayang, saya robek-robekin. Nah, ini gunanya karet gelang. Kita masukin ke sini ibu-ibu. Karet gelang jangan dibuang kalau dari pasar. Kita simpen aja, pasti ada gunanya ya. Oke, sesudah di karet gelang pastikan jelek ya kayak gini ibu-ibu ya. Nah, caranya adalah kita pitain. Nih ibu-ibu ya. Saya taruh di bawah dulu bentar ya, supaya saya nggak bingung nih mitainnya. Bentar ya, sabar ibu-ibu ya. Oke, kita ikat pita. Sebentar. Orang sabar sayang Tuhan. Sebentar ya. Oke. Jadi deh ibu-ibu, kayak gini. Ibu-ibu bisa coba ini di rumah dan juga share ke teman dan saudara untuk bisa dicoba juga ya. Selamat mencoba sahabat di Significant Woman. Tuhan Yesus memberkati.